sobat mahasiswa kebidanan, selamat datang dalam video asuhan kebidanan Universitas Gunadarma. Dalam video ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme persalinan normal. Tujuan video mekanisme persalinan yaitu memahami fisiologi dan mekanisme persalinan normal agar dapat membantu ibu pada saat persalinan normal serta mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga dapat melakukan penanganan secara cepat dan tepat. Mari kita simak videonya. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, dimulai dari usia kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. Mekanisme persalinan merupakan gerakan janin dalam menyesuaikan dengan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat kepala melewati panggul. Mekanisme ini sangat diperlukan mengingat diameter janin yang lebih besar harus berada pada satu garis lurus dengan diameter paling besar dari panggul. Diameter janin yang pertama yaitu biparietal, yang kedua suboccipitobregmantica, dan yang ketiga occipitomental. Diameter biparietal adalah diameter melintang terbesar dari kepala janin, dipakai dalam definisi penguncian atau dengan istilah engagement. Diameter suboccipitobregmantica adalah jarak antara batas leher dengan occiput ke anterior fontanel. Ini adalah diameter yang berpengaruh membentuk presentasi kepala. Diameter occipitomental merupakan diameter terbesar dari kepala janin. Ini adalah diameter yang berpengaruh membentuk presentasi dahi. Mekanisme persalinan normal. Turunnya kepala dibagi dalam beberapa fase sebagai berikut. Masuknya janin ke dalam PAP atau engagement. Engagement adalah masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul. Pada primigravida sudah terjadi pada bulan terakhir kehamilan, tetapi pada multipara biasanya baru terjadi pada permulaan persalinan. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus turun dan proses penurunan ini disebut dengan descensus. Yang kedua ada descensus. Pada waktu kepala turun, jika posisi sultura sagittarisnya berada di tengah-tengah jalan lahir, yaitu tepat di antara simfisis dan promontorium, maka dikatakan dalam posisi synclitismus. Jika sultura sagittaris agak ke depan, mendekati simfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium, maka dikatakan dalam posisi ansynclitismus. Ansynclitismus anterior merupakan posisi sultura sagittaris mendekat dengan promontorium, sehingga os parientalis lebih rendah. Ansynclitismus posterior merupakan posisi kepala janin mendekati simfisis dan os pariental belakang lebih rendah daripada os pariental depan. Selanjutnya, fleksi. Fleksi disebabkan karena janin didorong maju dan sebaliknya mendapatkan tahanan dari pinggir PAP, serviks, dan dinding panggul atau dasar panggul. Akibat adanya dorongan di atas kepala janin menjadi fleksi karena momen yang menimbulkan fleksi lebih besar daripada momen yang menimbulkan defleksi.
Sampai di dasar panggul kepala janin, berada dalam posisi fleksi maksimal, kepala turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke bawah depan. Akibat kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intrauterin yang disebabkan oleh HIS yang berulang-ulang, kepala mengadakan rotasi yang disebut dengan putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang kepala bagian terendah adalah daerah ubun-ubun kecil dan bagian ini akan memutar ke depan ke bawah simfisis. Setelah putaran paksi dalam selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan di atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk dapat melewati pintu bawah panggul. Putaran paksi luar adalah gerakan kembali sebelum putaran paksi dalam terjadi. Untuk menyesuaikan kedudukan kepala dengan punggung janin, bahu melintasi PAP dalam kondisi miring. Di dalam rongga, panggul bahu akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul yang dilaluinya hingga di dasar panggul. Apabila kepala telah dilahirkan, bahu akan berada dalam posisi depan belakang. Selanjutnya dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, baru kemudian bahu belakang, kemudian bayi baru lahir sempurna. Kesimpulannya, mekanisme persalinan merupakan gerakan janin yang mengakomodasikan diri terhadap panggul ibu. Hal ini sangat penting untuk kelahiran melalui vagina. Oleh karena itu, janin itu harus menyesuaikan diri dengan ruangan yang tersedia di dalam panggul. Diameter yang besar dari janin harus menyesuaikan dengan diameter yang paling besar dari panggul ibu, agar janin bisa masuk melalui panggul untuk dilahirkan. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul, yaitu engagement, descensus, fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, dan putaran paksi luar. Itulah video mengenai mekanisme persalinan normal. Semoga dengan menonton video ini dapat memahami bagaimana mekanisme persalinan normal.